Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Tikubang Semarang berdiri pada tahun 1968 dan menghasilkan lulusan yang unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Universitas Tikubang Semarang yang berlokasi di kampus Trilobang Juang nomor 1 Semarang dan Kendeng Bendanisor Semarang. Unisbank dikenal sebagai perguruan swasta berbasis entrepreneurship dan mempunyai program studi terakreditasi sebagai berikut: Fakultas Hukum, Fakultas Pariwisata, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank adalah bisa merasakan belajar menjadi pegawai bank. Tentu teman-teman sudah tahu ya, kalau di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank ada laboratorium khusus untuk perbankan, di mana laboratorium ini kita bisa belajar bagaimana menjadi staf operasional bank, baik sebagai teller, customer service, dan back office. Masing-masing unit tentu memiliki tugas yang unik dan menantang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank pada tanggal 13 November 2019 di Satlasar Kampus Kendeng Bendanisor Semarang dan mempunyai akreditasi A. Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai 3 program studi, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank adalah untuk merespon keinginan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis menjadi lebih maju dan lebih berkualitas lagi di masa yang akan datang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank selalu berkomitmen untuk memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank terus mencetak generasi muda penerus bangsa yang selalu responsif menghadapi gejolak di dunia, utamanya dalam bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Aisyah, NIM 2005520040, kelas A1 Akuntansi, dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip operasional syariah, yaitu 1. Prinsip syariah penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana. Masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah adalah titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerimaan. Titipan kapanpun si penitip menghendaki. Wadiyah dibagi menjadi 2, yaitu A. Wadiyah yadamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. B. Wadiyah yad amanah
adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Ada beberapa kegiatan prinsip wadiyah. 1. Giro wadiyah. Giro wadiyah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Ada beberapa ketentuan umum giro wadiyah sebagai berikut. A. Dana wadiyah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiyah tersebut. B. Pemilik dana wadiyah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu on call, baik sebagai atau seluruhnya. C. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. D. Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. E. Bank dapat membebankan biaya kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek atau biljet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening. F. Bank memiliki hak atas keuntungan dan bertanggung jawab pula atas kerugian dari pengelolaan dana tersebut. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-wadi'ah yaddumanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau biljet giro. Dengan prinsip tersebut, titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha, dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Ciri-ciri giro wadiyah adalah sebagai berikut. A. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. B. Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum atau yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank sebagai setoran awal. C. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. D.
penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya. E. Tipe rekening. F. Servis lainnya. 2. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kwitansi ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Perbedaan tabungan wadiah ada 4 aspek, yaitu sifat dana, insentif yang diterima nasabah, pengambilan dana, perlakuan bagi pemilik dana, perlakuan bagi penerima dana atau bank syariah. 2. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana atau syahahibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha atau mudharib. Ada beberapa kegiatan prinsip mudharabah sebagai berikut. 1. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad bagi hasil mudharabah, yang hasil mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama itu nasabah atau syahahibul mal, pemilik dana, dan bank mudharib sebagai pengelola dana. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam deposito mudharabah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak. Jadi bisa dibilang besaran nisbah ini adalah hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank. Meski begitu, nggak tertutup kemungkinan bank sudah memiliki besaran nisbah yang disesuaikan dengan jangka waktu. Dalam sistem mudharabah ini, jika pengelolaan dana menghasilkan keuntungan, akan dibagi 2 antara pihak bank atau nasabah. 2. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan mudharabah merupakan akad mudharabah mutlaqah yang berarti pihak mudharib atau bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah atau pelanggannya. Tabungan mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal atau penabung syahahibul mal dengan pengusaha atau bank mudharib atas dasar bagi hasil. Kematian salah satu pihak syahahibul mal atau mudharib menyebabkan akad mudharabah berakhir.
2. Prinsip syariah penyaluran dana. Penyaluran dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam belum pinjaman atau kredit. Tujuan penyaluran dana sebagai berikut. A. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. B. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. C. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Ada beberapa prinsip penyaluran dana sebagai berikut. A. Prinsip investasi. Investasi adalah suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Faktor-faktor penting investasi yaitu investasi memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian negara. Secara prinsip Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam sebagai berikut. 1. Aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. 2. Aspek kehalalan. Artinya, suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif atau darurat secara individu maupun sosial. 3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. 4. Aspek pengharapan kepada ridho Allah.
Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah. Ada 6 skema prinsip investasi sebagai berikut. 1. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal atau syahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian awal. Contoh mudharabah muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau syahibul mal dengan pengelola atau mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah, ini lazim disebut special investment. 2. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Dan ada juga ketentuan umum dalam produk ini. A. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. B. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. C. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. D. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 3. Mudharib mustaraqah. Mudharib mustaraqah adalah salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelolaan atau mudharib turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaan serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Ada juga ketentuan akad. A. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mustaraqah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. B. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. C. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. D. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. 4.
Musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih atau termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting ring perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan. Ada ketentuan umum musyarakah sebagai berikut. A. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. B. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. C. Memberi pinjaman kepada pihak lain. D. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama. E. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. F. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. 5. Muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian di mana benih tanaman berasal dari penggarap. Menurut Abdul Sami al-Mishri mengartikan muzaraah sebagai sebuah akad kerjasama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen. Namun, jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan. 6. Musyaqah. Musyaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Ada 5 rukun musyaqah, yaitu A. 2 orang yang bertransaksi. B. Adanya syighad atau kalimat yang menyatakan akad. C. Hal yang berhubungan dengan amal atau perkebunan. D. Buah atau yang semakna atau menurut qaul qadim Imam Syafi'i. E. Pekerjaan atau amal. 2. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan
dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Ada 3 skema sebagai berikut. 1. Murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Ada kegunaan akad murabahah sebagai berikut. A. Sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. B. Untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produktif, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. C. Cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada beberapa akad murabahah memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu A. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. B. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. C. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang. D. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. E. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. F. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. G. Adanya ijab dan qabul. 2. Salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Contoh salam: jual beli dengan cara pemesanan di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah spesifikasinya dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah arca sebagai modal untuk pertaniannya. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungannya. Dalam hal ini, bank menjualnya secara tunai, biasanya disebut dengan pembiayaan talangan atau
bridging financing. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan. Ada beberapa ketentuan umum salam sebagai berikut. A. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga 5.000 per kilogram, akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. B. Apabila hasil produktif yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. C. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang diberi atau dipesannya sebagai persediaan atau investor, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar, induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam. 3. Istisna. Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak dua atau produsen. Adapun dalam istisna, pemesanan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Contoh istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria yang ditentukan. Sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang. 3. Prinsip sewa. Sewa adalah transaksi sewa atas suatu barang dan upah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran atau ketidakseimbangan jasa sesuai dengan kesepakatan, dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada bank. Ada 2 skema prinsip sewa sebagai berikut. A. Ijarah adalah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqtina. Ada 4 rukun ijarah, yaitu 1. Orang yang berakad atau muajir atau penyewa, dan mustajir atau yang menyewakan barang. 2. Sikhat atau ijab dan qabul. 3. Ujrah atau ongkos sewa. 4. Manfaah atau manfaat. Ijarah adalah transaksi sewa-sewa antara pemegang objek sewa dan penyewa untuk mengatasi ketidakseimbangan objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi seperti skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek seperti yang disediakan bank dan tidak untuk memiliki. Skema ini oleh perbankan syariah dapat digunakan untuk keperluan barang maupun sewa jasa.
Beberapa bank belakangan mulai menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, lembaga pendidikan, ataupun jasa rekreasi mulai biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank, baik secara tunai maupun secara angsuran. B. Ijarah Muntahiyah bid tamlik. Ijarah Muntahiyah bid tamlik adalah akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pembeli sewa atau muajir kepada penyewa mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhir masa sewa. Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat 1 UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.